Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Pagi hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Saya berharap setiap kita ada dalam keadaan sehat, ada dalam keadaan dalam pemeliharaan Tuhan, tidak kekurangan suatu apapun yang baik ya. Dan Saudara dikasih dalam Tuhan melalui program ini, melalui program Bible and Coffee ini, saya rindu setiap umat Tuhan tetap terus mencari Tuhan serta kebenarannya terlebih dahulu. Karena kita percaya Yesus sendiri yang menjanjikan, barang siapa mencari kerajaan Allah serta kebenaran terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Hal-hal yang baik Tuhan akan tambahkan dalam kehidupan kita. Dan izinkan saya mengingatkan buat setiap kita, kita hidup bukan karena apa yang ada terjadi di hadapan kita. Kita hidup bukan karena keadaan hari-hari ini. Kita hidup karena firman Tuhan. Kita juga bukan hidup karena apa kata orang tentang kita. Kita hidup karena apa kata firman tentang kita. Karena itu biarlah melalui program Bible and Coffee ini kita yang merasa sudah diberkati. Melalui keberadaan program ini saya mengajak setiap umat Tuhan juga untuk menjadi berkat. Sehingga melalui program ini kita juga boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Membagikan renungan singkat ini di akun-akun sosial media kita. Sehingga banyak juga umat Tuhan, banyak juga anak-anak Tuhan mendengarkan firman Tuhan yang pada akhirnya memberkati hidup mereka. Mari kita berdoa, saudara dikasih dalam Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur karena kasih karunia Tuhan, karena kebaikan Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami bersyukur karena itu pagi hari ini kami berdoa sebelum kami memulai segala sesuatunya, kami rindu Engkau menyampaikan firman-Mu bagi setiap kami. Taruh sesuatu di hati kami ya Roh Kudus, sehingga jalan hidup kami sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Firman-Mu tetap tinggal di hati kami. Kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang hidup memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, satu kebenaran firman Tuhan saya mau sampaikan buat setiap kita di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-17, ayat 32 dan ayat 33. 1 Samuel pasal 17 ayat 32 dan 33. Perhatikan firman Tuhan ini. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia. Siapa dia? Goliat, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Jadi pada suatu hari bangsa Israel berhadapan dengan bangsa orang-orang Filistin dan akan berperang. Dan orang Filistin mengeluarkan orang-orang perkasanya gitu kan, raksasanya, yakni Goliatnya, untuk menghabisi orang-orang Israel. Gentar, semua orang Israel gentar. Tapi ada satu pribadi yang bernama Daud. Dia minta izin sama Raja Saul, izinkan saya untuk menghabisi orang ini. Inilah perkataan Daud, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia, karena Goliat. Hamba-Mu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Siapa Daud, saudaraku? Daud gak biasa berperang. Daud hanya dipercayakan oleh ayahnya menjaga kawanan domba yang Alkitab catat hanya 2-3 ekor di padang gembala. Artinya Daud tidak terlatih untuk berperang. Makanya Saul bilang begini di ayat 38 di ayat 33 sama Daud. Saul berkata kepada Daud, gak mungkin engkau dapat mengawan orang Filistin itu untuk melawan dia. Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda. Sedang dia sejak dari masa muda telah menjadi prajurit. Penilaian Saul terhadap Daud berbeda dengan pandangan Daud di hadapan Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Penilaian Saul terhadap Daud berbeda dengan apa yang Daud lihat dalam dirinya di hadapan Tuhan. Jadi ini yang selalu saya mau bilang buat setiap kita. Jangan sampai kita hidup berdasarkan penilaian orang terhadap kita. Oh, lu mah gak ada harganya. Harga lu ada kalau lu punya mobil mewah, lu punya harta banyak, tabungan lu banyak, lu punya segala sesuatunya, engkau bernilai. No. Hidup kita bernilai bukan karena apa kata orang tentang saya, tapi hidup saya bernilai karena firman Tuhan jelas katakan saya berharga di hadapan Tuhan. Yesus mati buat saudara dan saya. Makanya kalau engkau hari-hari ini sedang merasa dibully sebagai hamba Allah, sebagai rekan sekerja Allah, saya mau ingatkan, engkau tetap orang yang berharga. Siapapun dirimu, apapun yang orang nilai tentang dirimu di hadapan Allah, saudara berharga. Yesus mati buat saudara dan saya. Sehingga kita bukanlah orang-orang yang tidak bernilai. No, kita bernilai. Dan nilai kita adalah nyawa Yesus. Wow. Jadi
Saul menilai Daud. Daud masih muda. Daud nggak ada apa-apanya. Goliat dari masa mudanya dia sudah berperang. Tapi ini yang saya mau bilang. Daud punya pengalaman pribadi sama Tuhan. Itu yang membuat dia berani, saudaraku, untuk melawan Goliat ini. Gak ada yang berani, bahkan kakak-kakaknya yang berperang pada saat itu bilang, aku tahu sifat pemberanimu. Berarti Daud memang mentalnya berani. Kenapa Daud berani? Karena Daud punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Dari mana saya tahu Daud punya pengalaman bersama dengan Tuhan? Saudara bisa perhatikan di ayat 37. Ini perkataan selanjutnya kepada Saul. Pada saat Saul mulai menilai Daud seperti engkau tidak mampu berperang untuk melawan dia. Daud bilang begini sama Saul. Ayat 37. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Lihat saudara. Jadi Daud dari perkataannya kita bisa nilai. Daud punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Iya, Daud nggak sembarangan dibilang, oh nekat itu namanya saudara. Enggak, Daud punya pengalaman pribadi. Makanya selalu saya bilang begini, kalau ada masalah, kalau ada pergumulan hari-hari ini yang sedang diperhadapkan dalam hidupmu, izinkan saya mengingatkan, Tuhan sedang menunjukkan pribadinya dalam hidupmu, melalui masalahmu, melalui pergumulanmu. Untuk apa? Bukan untuk memusuhimu, untuk membencimu, untuk mengacuhkan engkau, membiarkan engkau di tengah masalah. Enggak. Tuhan mengasihi kita, karena dia mengasihi kita, dia menunjukkan kasihnya dengan masalah. Masa menunjukkan kasihnya dengan masalah, pendeta? Kalau tidak ada masalah, kalau tidak ada pergumulan, kita tidak akan pernah bisa melihat pemeliharaan Tuhan. Kalau tidak ada rancangan-rancangan orang jahat dalam hidup kita tidak akan pernah bisa melihat pembelaan Tuhan dalam hidup kita. Kalau tidak ada tekanan masalah, kita tidak akan pernah bisa melihat bagaimana Tuhan tolong saya dan luputkan saya dari masalah. Justru karena ada masalah-masalah ini saya bisa melihat. Nah, inilah yang harus kita miliki. Pengalaman dengan Tuhan. Dengan apa? Dengan masalah. Sehingga akhirnya kita bisa berkata sama seperti Daud mengatakan, cakar harimau, cakar beruang yang pernah Tuhan melepaskan aku dari cakar beruang, cakar harimau, ya kan, cakar singa. Dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin. Kita juga akhirnya bisa berkata karena pengalaman kita dengan Tuhan. Dulu Tuhan udah tolong saya. Dulu Tuhan udah bela saya. Dulu Tuhan lepaskan saya daripada orang-orang yang fitnah saya dan mengangkat hidup saya. Maka hari ini pun kalau saya menghadapi hal yang sama, Tuhan yang sama yang dulu pernah menolong saya, Tuhan yang sama yang akan menolong saya di hari ini. Itu yang saya bilang memiliki pengalaman. Amin. Jadi kita harus punya pengalaman bersama-sama dengan Tuhan, saudaraku. Sehingga akhirnya kita nggak gampang takut menghadapi masalah, tidak gentar menghadapi badai. Kenapa? Karena saya punya pengalaman dengan Tuhan. Bukan menjadi orang-orang Kristen yang katanya, iya sih katanya Tuhan bisa nyembuhin saya. Iya katanya sih Tuhan bisa pulihkan rumah tangga saya. Iya katanya sih begini. Iya katanya sih. Tapi Tuhan mau setiap kita punya pengalaman pribadi dengannya. Dengan apa kita punya pengalaman pribadi? Tatkala kita punya masalah, tatkala Tuhan melepaskan kita dari fitnahan, tatkala Tuhan melepaskan kita dari rancangan orang jahat, tatkala Tuhan meluputkan kita dari kecelakaan, disitulah kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kalau hari-hari ini engkau sedang mengalami pengalaman pribadi itu, bersyukurlah. Tapi kalau engkau sudah pernah mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan dan hari ini engkau sedang diuji, masuk dalam pemurnian dan pendewasaan, harusnya engkau tidak takut. Ingatlah kalau kemarin Tuhan tolong engkau, maka sekarang pun Tuhan pasti tolong engkau. Kalau kemarin Tuhan bela engkau, maka hari ini pun Tuhan pasti bela engkau. Doa saya, biar setiap kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan yang membuat kita kuat, yang membuat kita tetap teguh percaya. Sehingga apapun yang ada di hadapan kita, kita tidak gampang takut, kita tidak gampang khawatir, kita tidak gampang menyerah. Karena kita sudah punya pengalaman bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur. Karena kasih-Mu begitu besar atas kami mengucap syukur. Banyak hal yang sudah kami lalui bersama Tuhan, dan hal-hal tersebut yang membuat kami semakin hari semakin percaya bahwa kami menyembah Allah yang hidup. Kami menyembah Allah yang selalu menyertai dan tidak pernah meninggalkan kami. Bapa, ampuni kami.
Kalau hari-hari ini kami mulai tawar hati, hari-hari ini kami mulai lupa akan peristiwa yang kemarin-kemarin, bagaimana Tuhan tolong kami. Bagaimana Tuhan menjawab setiap doa kami, melepaskan kami daripada segala ketakutan. Maka hari ini pun kami teguhkan iman kami, bahwa Yesus kami tidak pernah berubah. Engkau tetap Allah yang sama. Engkau tetap Allah yang menjadi pembela dan penolong kami. Bapa, materaikan firman-Mu dalam hati kami, sehingga langkah hidup kami semakin hari semakin memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Tuhan inginkan setiap kita punya pengalaman pribadi dengannya. Dan pengalaman pribadi itu kita dapati tatkala kita mengalami peperangan, tatkala kita mengalami pendewasaan, tatkala kita mengalami pergumulan, dan tatkala kita mengalami badai hidup. Disitulah kita melihat bagaimana Tuhan membela saya, Tuhan menolong saya. Dan itu akan menjadi pengalaman yang indah antara kita dengan Tuhan yang kita sembah. Tuhan Yesus memberkati kita.